Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda Soleh dan Soleha, kelas 2 Holid, Bila, Zainab, dan Hindun. Hari ini hari Selasa tanggal 17 November tahun 2020. Kita akan kembali lagi belajar tematik muatan pelajaran SPDB dan PJOK. Nah, kalian simak baik-baik video Bu Eli dari awal hingga akhir ya. Tema 4 yaitu hidup bersih dan sehat. Subtema 2, 3, dan 4. Materi tematik kali ini Ibu Eli akan padatkan 3 subtema menjadi satu pada pelajaran PJOK dan SPTB. Ya, masih ingat PJOK? PJOK adalah pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Dan SPDB adalah seni, budaya, dan prakarya. Kompetensi dasar PJOK atau tujuan pembelajaran PJOK kali ini yaitu 1. Siswa dapat melakukan gerakan keseimbangan dan kelenturan tubuh. 2. Siswa dapat melenturkan tubuh bagian atas melalui permainan. 3. Siswa dapat melakukan gerakan latihan kekuatan dalam permainan dan melenturkan tubuh bagian atas dalam kebugaran jasmani. Kita akan mempelajari materi PJOK 1, yaitu tentang kebugaran jasmani, latihan keseimbangan, kelenturan tubuh, bergerak secara kuat dalam permainan. Ya, Ibu akan mengulang sedikit. Pekan kemarin kita sudah menjelaskan gerakan keseimbangan statis. Siapa yang masih ingat gerak keseimbangan statis? Gerak keseimbangan statis adalah kemampuan untuk mempertahankan tubuh di berbagai posisi dalam keadaan diam. Jadi, kalian mempertahankan tubuh kalian hingga seimbang dalam keadaan diam. Keseimbangan statis dapat dilakukan dalam posisi berdiri, duduk, dan berbaring. Nah, kalian bisa perhatikan contoh latihan keseimbangan dalam posisi yang lain, yaitu posisi berbaring dengan posisi terlentang, miring, dan terlengkup. Kalian bisa lihat di buku tema 4 halaman 65, 66, 67. Nah, sekarang kita akan perlihatkan contoh posisi keseimbangan dalam terlentang. Nah, seperti ini ya. Awalnya terlentang. Lalu seperti ini. Cara melakukannya: 1. Mula-mula terlentang dengan posisi badan lurus. Kepala dan pinggang ditekuk ke depan. Tahan beberapa saat semampunya. Kalian bisa hitung ketahanannya sampai 8 ya. Misalkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dengan posisi ujung kakinya agak dinaikkan sedikit ya ke depan. Lalu selanjutnya dengan posisi miring. Posisi miring ya seperti ini gambarnya. Ya. Gambarnya ada 3.
A, B, dan C. Nah, perhatikan dan dengarkan ya. Cara melakukannya: 1. Mula-mula berbaring miring dengan kedua kaki lurus, seperti gambar A. Yang kedua, salah satu kaki diangkat seperti gambar B. Diangkat. Yang ketiga, tahan beberapa saat semampunya. Dan terhitung dengan 8 kali ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang keempat, salah satu kaki ditekuk ke belakang seperti gambar C. Tahan beberapa saat semampunya. Dihitung lagi sampai 8 ya. Selanjutnya posisi terlengkup atau tengkurap. Nah, seperti ini gambarnya. Nah, ada 3 gerakan di sana, ada A, B, dan C. Cara melakukannya: 1. Mula-mula terlengkup dengan kedua kaki lurus dan kepala menghadap ke bawah seperti di gambar yang A. Ya, gambar A. Terus nomor 2, salah satu kaki diangkat dan ditahan beberapa saat semampunya seperti gambar B. Yang ketiga, kedua kaki diangkat dan ditahan beberapa saat semampunya seperti gambar C. Ya, kalau yang B, kakinya diangkat agak kebuka. Ya, yang C itu kedua kakinya dirapatkan, diangkat terus dirapatkan. Ya. Nah, sekarang yang kedua, Ibu akan menjelaskan tentang gerakan kelenturan. Ya, gerakan kelenturan apa coba? Kita baca bersama-sama yuk. Gerak kelenturan adalah latihan gerakan-gerakan kelenturan yang dapat melenturkan otot-otot persendian. Kelenturan diartikan sebagai kemampuan seseorang untuk menggerakkan bagian-bagian dalam satu ruang gerak. Ya, contoh gerak kelenturan adalah gerak persendian. Gerak persendian juga bisa kita pakai dalam olahraga yang namanya pemanasan. Jadi kelenturan itu kita pakai dalam saat pemanasan. Jadi kalau kita mau melakukan olahraga, kita terlebih dahulu harus melakukan pemanasan agar persendian kita tuh tidak kaku, tidak keseleo, menjadi lentur ya. Gerakan persendian. Nah, contoh persendian yaitu 1, persendian leher dengan memutar leher ke kiri dan ke kanan seperti ini gambarnya. Jadi kalian awalnya tundukkan dulu kepalanya ke bawah, hitungan 8, lalu muter persendian leher ke kiri dan ke kanan, hitungan 8 kali juga. Yang kedua, persendian lengan dengan memutar persendian lengan ke depan dan ke belakang. Ya, seperti ini, diputar ke depan, belakang. Ya. Selanjutnya, gerak persendian pinggang. Dalam itu seperti membungkukkan badan dan meliukkan badan. Gambar seperti ini. Bungkukan badannya ya. Seperti ini. Tangannya ke atas dua-duanya. Nah, yang ketiga, melenturkan tubuh bagian atas melalui permainan. Jadi, gerakan keseimbangan dan kelenturan itu bisa kita kombinasikan dalam permainan sederhana di rumah. Nah, salah satunya yaitu dengan permainan mengoper bola dari depan dan ke belakang. Tema yang lalu kita sudah
belajar yang namanya mengoper bola. Masih ingat kan? Mengoper bola atau estafet bola ya. Seperti ini gambarnya. Nah, lalu yang selanjutnya permainan mengoper bola beruntun dari belakang ke depan. Jadi estafetnya dari belakang dulu beruntun sampai ke depan. Ya, seperti ini gambarnya. Ya, kalian bisa lihat di dalam buku itu ada di halaman 116 dan 118 contoh gambarnya. Ya, cara melakukannya. Bagilah temanmu menjadi beberapa kelompok. Yang kedua, semua anggota kelompok baris berbanjar. Ya, jadi baris berbanjar ke depan. Ketiga, berdiri tegak dengan kaki dibuka selebar bahu. Keempat, anggota terdepan memegang bola dengan kedua tangan. Kelima, operkan bola lewat atas kepala dari depan sampai ke belakang. Lakukan perlombaan dengan kelompok lain. Kelompok yang paling cepat mengoper bola sampai ke belakang adalah pemenangnya. Nah, kalau yang beruntunnya tinggal kita ubah dari belakang ke depan. Cara melakukannya sama seperti mengoper bola dari depan ke belakang ya. Yang keempat, permainan gerakan menggendong teman dan latihan sit up. Ya. Apakah anak-anak pernah melihat orang mengangkat beban? Pernah ya, tentunya ya, mengangkat karung atau menenteng sesuatu belanjaan atau mengangkat kardus dan lain-lain. Mengangkat beban termasuk melatih kekuatan. Apa itu kekuatan? Kekuatan adalah tubuh untuk memaksimalkan tenaga saat melakukan kegiatan fisik. Jadi kita maksimalkan dulu badan kita sampai kuat untuk mengangkat beban sebanyak-banyaknya. Nah, ya. Terus, seperti ini gambarnya, digendong. Kalian tentu pernah kan digendong sama Abi atau Umi. Nah, seperti ini. Tentunya seru ya kalau kita jadikan perlombaan dengan Abi. Kamu digendong sama Abi, lomba, kan Umi gendong adik kamu, ya. Nah, latihan dengan menggendong teman. Sama caranya, cari teman berpasangan yang seimbang. Apabila sudah mendapat pasangan yang seimbang, berdirilah di belakang garis. Apabila mendengar aba-aba fluid ke-1, gendonglah pasanganmu. Apabila mendengar aba-aba fluid kedua, berjalan ke depan menuju garis batas dan baliklah dengan garis ke tempat garis awal. Lakukanlah lomba menggendong teman dengan cara bergiliran. Terus yang terakhir, pasangan yang pertama menuju batas dan balik ke garis awal dengan cepat ialah yang menjadi pasangan yang menjadi juara. Nah, dan untuk sit up itu adalah latihan kekuatan ya. Dengan posisi terlentang, diangkat kepalanya sehingga ke depan ya. Sekarang kita akan berlanjut ke pelajaran SPDB, Seni Budaya dan Prakarya, tema 4, subtema 3, subtema 2, 3 dan 4. Masih judul temanya hidup bersih dan sehat. Tentunya kalian
tidak lupa ya, selama masih COVID, jangan lupa kita hidup bersih, cuci tangan setelah kita memegang sesuatu dengan bersih. Bila hendak keluar rumah, kita menggunakan masker. Bila ada dengan orang, jangan berdekatan, berjarak. Terus hindari kerumunan atau keramaian ya. Nah, lanjut kita ke pembelajaran SPDB. Tujuan pembelajarannya yaitu siswa dapat menirukan gerakan menyapu. Yang kedua, siswa dapat membuat karya dua dimensi dan 3 dimensi. Yang ketiga, siswa dapat membuat hiasan dari bahan alami dan buatan. Ya, nanti kita akan mempelajari karya 3 dimensi dan menghiasnya dengan bahan alami. Nah, sebelum kita masuk pembelajarannya, Ibu akan mengulang tema yang lalu. Kita sudah pernah yang namanya membuat hiasan dari bahan buatan. Itu kotak pensil dari sedotan atau bingkai dari sedotan itu menghias ya, dari bahan buatan. Nah, sekarang kita akan menggunakan bahan alami. Nah, subtema 2 di sini kalian bisa menirukan gerakan yang namanya menyapu lantai. Karena kita temanya hidup bersih, tentu dong kalian pernah atau sering pastinya membantu Umi di rumah menyapu lantai ya. Terus yang ketiga, subtema 3, menggambar atau membuat karya 3 dimensi. Pekan yang lalu kalian sudah namanya menggambar ya, mewarnai atau membuat karya hasil sendiri. Nah, itu subtema 3 ya, sama seperti itu. Nah, subtema 4-nya di sini membuat hiasan dari bahan alami dan buatan. Tapi Bu Eli nanti akan menyuruh kalian membuat hiasannya dari bahan alami. Ya. Subtema 2, menirukan gerakan menyapu lantai. Subtema 3, menggambar karya 3 dimensi. Subtema 4, membuat hiasan dari bahan alami dan buatan. Nah, karya 3 dimensi yang pekan kemarin. Nah, karya 3 dimensi apa coba? Kita baca bareng-bareng yuk. Karya 3 dimensi adalah karya seni yang dibatasi tidak hanya dengan sisi, panjang, dan lebar, tetapi juga dibatasi oleh kedalaman atau disebut juga dengan karya seni yang memiliki ruang. Ya, jadi gambarnya itu bagus. Nah, seperti kemarin menggambar ruangan tentang hidup bersih. Nah, ini tugas kalian ya, membuat vas bunga berbentuk balok dan menghiasnya dengan bahan alami. Membuat balok dan menghias baloknya. Seperti ini gambarnya ya. Bahan-bahan yang kalian harus persiapkan: 1. Karton atau kertas asturo, lem fok, gunting, dan daun kering ya. Pola dan ukurannya bebas, mau besar atau kecil tidak apa-apa ya. Tugasnya PJOK, praktekkan gerakan keseimbangan dalam posisi miring. SPDB, tugasnya kalian membuat
balok dari karton dan menghiasnya dengan bahan alami seperti daun kering ya. Bagi Ananda yang sudah menyimak video, kalian kirim tugasnya ke bu guru kalian masing-masing ya. Dan satu lagi tugasnya yaitu tugas di buku tulis ya. Ini soalnya dari 1 sampai 5 ya. Di sini 1, jelaskan arti keseimbangan statis. 2, sebutkan 3 posisi latihan keseimbangan. 3, sebutkan 3 gerakan persendian. 4, sebutkan kegunaan dari gerakan melenturkan tubuh. 5, sebutkan salah satu contoh permainan gerakan kekuatan otot. Nah, hanya itu saja yang bisa Beri sampaikan. Mohon maaf bila materinya Ibu membacanya terlalu cepat dan terburu-buru, ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Pesan dari Ibu, kalian harus tetap semangat walau belajar dari rumah. Ya. Ibu ucapkan barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.